Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Nur Afifah, NPM 190317304, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Nilai Penerbitan Obligasi Syariah dan Rating Penerbitan Obligasi Syariah terhadap Abnormal Return pada masa pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil yang belum konsisten dan gap yang ditemukan pada penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan nilai penerbitan obligasi syariah dan rating penerbitan obligasi syariah, maka dari itu peneliti memutuskan untuk meneliti kembali dan memperjelas dengan menggunakan abnormal return saham. Berikut merupakan perkembangan suku korporasi yang bersumber dari OJK. Dari latar belakang tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumusan masalah penelitian ini yang pertama, bagaimana perkembangan nilai penerbitan obligasi syariah dan rating penerbitan obligasi syariah pada masa pandemi COVID-19. Lalu yang kedua, bagaimana perkembangan abnormal return pada masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, apakah nilai penerbitan obligasi syariah dan rating penerbitan obligasi syariah berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap abnormal return pada masa pandemi COVID-19. Adapun tujuan penelitian dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut. Kemudian, dengan kerangka berpikir yang telah digambarkan tadi, maka dapat disusunlah paradigma penelitian sebagai berikut. Tinjauan pustaka penelitian. Yang pertama ada obligasi syariah atau suku. Lalu nilai penerbitan obligasi syariah, rating penerbitan obligasi syariah, dan abnormal return. Metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian yang digunakan yaitu verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, dan metode penelitian yang dipakai yaitu explanatory research, dan data yang digunakan merupakan data sekunder. Dapat dilihat bahwa hasil perkembangan nilai penerbitan obligasi syariah pada masa pandemi COVID-19 bahwa nilai sukuk to equity ratio minimum terdapat pada obligasi syariah sukuk mudharabah 1 CIMB Niaga tahap 3 tahun 2020 seri B, dan yang kedua nilai sukuk to equity ratio maksimum terdapat pada obligasi syariah El Nusa tahap 1 tahun 2020. Lalu nilai rata-rata sukuk to equity ratio yaitu 1,77%. Kemudian ada perkembangan rating penerbitan obligasi syariah pada masa pandemi. Dilihat bahwa rating penerbitan dengan nilai A3, artinya peringkat ini yaitu peringkat tertinggi dengan kemampuan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang yang unggul. Kemudian pada perusahaan yang memiliki rating A negatif, artinya masih terdapat resiko usaha yang dihadapi dan akan berdampak pada struktur biaya dalam kegiatan usaha, maka akan berpengaruh pada profitabilitas perusahaan. Pengembangan abnormal return pada masa pandemi COVID-19. Perusahaan dengan nilai positif memiliki tingkat keuntungan yang sebenarnya terjadi, mempunyai nilai yang lebih besar dari keuntungan yang diharapkan. Sedangkan perusahaan dengan nilai negatif, maka tingkat keuntungan yang sebenarnya terjadi memiliki nilai yang lebih kecil dari tingkat keuntungan yang diharapkan. Hal ini dapat dikatakan adanya dampak dari masa pandemi COVID-19 terhadap abnormal return. Berdasarkan hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar bahwa nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0,54 yang artinya memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Maka data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Uji multikolinearitas berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa setiap variabel bebas mempunyai nilai varian inflation factor kurang dari 10, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi ini. Uji heteroskedastisitas pada hasil uji Glatzer terlihat bahwa probabilitas chi-square sebesar 0,17 dengan jelas menunjukkan mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, yaitu abnormal return. Uji autokorelasi berdasarkan tabel hasil dengan menggunakan FUS diperoleh hasil sebesar 1,366. Maka diketahui pada penelitian ini tidak terjadi gejala autokorelasi karena nilai Durbin Watson berada antara 1,324 hingga
1,433. Kemudian ada koefisien determinasi. Berdasarkan pada tabel bahwa nilai koefisien determinasi regresi berganda antara variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 0,83. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh nilai penerbitan obligasi syariah dan rating penerbitan obligasi syariah sebesar 83%, sedangkan sisanya 17% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Berikut merupakan persamaan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil uji F, dapat dikatakan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji T yang pertama menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan dari variabel nilai penerbitan obligasi syariah terhadap abnormal return, sehingga HO ditolak dan HA diterima. Dan yang kedua, menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan dari variabel rating penerbitan obligasi syariah terhadap abnormal return, sehingga HO diterima dan HA ditolak. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, nilai penerbitan obligasi syariah dan rating penerbitan obligasi syariah secara simultan berpengaruh terhadap abnormal return. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian secara simultan yaitu uji F, yang menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Lalu yang kedua, nilai penerbitan obligasi syariah berpengaruh terhadap abnormal return. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian secara parsial yaitu uji T yang menunjukkan bahwa nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Dan yang ketiga, rating penerbitan obligasi syariah tidak berpengaruh terhadap abnormal return. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian secara parsial yaitu uji T yang menunjukkan bahwa nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel. Adapun saran dari penelitian ini, cukup sekian hasil presentasi dari penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.